Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda, dan selamat pagi bapak ibu guru semuanya. Jumpa lagi dengan saya Bu Puri dalam pembelajaran online. Sudah siap untuk belajar? Jangan lupa like dan subscribe ya, agar kalian tetap mengikuti video pembelajaran online bersama Bu Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Wuri. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Tentunya masih dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar materi matematika kelas 5 SD tentang operasi hitung pecahan. Materi yang akan kita pelajari adalah penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Apakah kalian sudah siap? Ibu harap setelah pembelajaran ini selesai, kalian dapat melakukan dan menyelesaikan operasi hitung penjumlahan pecahan biasa, dan kalian juga dapat melakukan dan menyelesaikan operasi hitung penjumlahan pecahan campuran. Anak-anak, pada saat kamu minum sepertiga bagian dari isi gelas berisi susu, lalu kamu minum lagi seperempat bagian isi gelas, kamu dapat menghitung jumlah bagian susu yang telah kamu minum. Jika terdapat sisa kue sebanyak 3/4 bagian, lalu sebanyak sepertiga bagian kue kamu makan, kamu juga dapat menghitung bagian kue yang tersisa dari banyak kue mula-mula. Hal tersebut berkaitan dengan operasi hitung pecahan. Bagaimana cara menghitungnya? Mari kita pelajari satu persatu. Nah, yang akan kita pelajari hari ini terkait dengan penjumlahan pecahan. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang bentuk-bentuk pecahan? Yang kalian simak di sini adalah bentuk pecahan biasa. Pecahan biasa dinyatakan dengan A per B. A di bagian atas dan B di bagian bawah. A di bagian atas disebut sebagai pembilang, sedangkan B di bagian bawah disebut sebagai penyebut. Contoh 2/3. 2 dikatakan sebagai pembilang, sedangkan 3 dikatakan sebagai penyebut. Untuk penjumlahan pecahan, ada yang berpenyebut sama dan ada yang berpenyebut berbeda. Keduanya memiliki cara yang berbeda untuk menjumlahkannya. Untuk pecahan dengan penyebut sama, maka jumlahkan pembilang pecahan dan penyebutnya tetap. Sedangkan pecahan dengan penyebut berbeda, kita harus mengubah penyebut melalui KPK, kemudian menyesuaikan pembilangnya. Contoh pecahan dengan penyebut yang sama. Contoh penjumlahan pecahan dengan penyebut sama, 2/7 ditambah 4/7. Hasilnya titik-titik. Kalian lihat pada bagian bawah, bagian penyebutnya sama, yaitu 7. Contoh penjumlahan dengan penyebut berbeda. Contohnya 2/3 ditambah 4/15. Kalian lihat bagian penyebut berbeda.
yaitu 3 dan 15. Nah, perhatikan contoh penjumlahan pecahan berikut ini. 2/7 ditambah 4/7. Kalian lihat, penyebutnya sama bukan? Untuk menyelesaikan soal yang berpenyebut sama, maka caranya sangat mudah. Kita cukup menambahkan bagian pembilangnya saja, yaitu 2 ditambah 4 per 7. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6/7. Sedangkan untuk pecahan yang berpenyebut berbeda, maka bagaimana caranya? Kalian simak baik-baik ya. Untuk penyebut berbeda, maka kita harus mencari KPK dari penyebut tersebut. Penyebut tersebut 3 dan 4, maka kita harus mencari KPK dari 3 dan 4. 3 kelipatannya 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 4, 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kamu lihat, angka kelipatan yang sama yaitu 12. Maka KPK-nya adalah 12. Oleh karena itu, kita buat penyebutnya menjadi per 12. Nah, kalau kita ubah penyebutnya menjadi per 12, maka bagian pembilangnya kita kalikan bilangan yang sama. 3 supaya menjadi 12, 2/3 supaya jadi per 12. Untuk menyamakan penyebut, maka kita cari pecahan senilai. Apabila dijadikan penyebutnya 12, misalnya 2/3, maka 3 supaya jadi 12 adalah dikali 4. Maka bilangannya atas pun sama. 2 dikali 4 hasilnya 8. Jadi 8/12. Sedangkan 3/4 pecahan senilainya apabila dijadikan per 12 menjadi 9/12. Kalau sudah sama, maka cukup kita jumlahkan saja. 8 ditambah 9/12. Hasilnya 17/12. Kalian lihat, angka bagian atas atau pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Maka dapat kita jadikan pecahan campuran. Caranya 17 dibagi 12. Hasilnya adalah 1, sisa 5/12. Masih ingatkah kalian tentang pelajaran pecahan ini di kelas 4? Ayo ingat-ingat lagi. Sedangkan untuk pecahan campuran adalah pecahan yang dinyatakan dengan A, B per C, seperti yang tertera pada layar. Dengan A, B, dan C adalah bilangan bulat dan C tidak sama dengan 0. A, B per C dapat juga dikatakan A plus B per C. Pada penjumlahan pecahan campuran,
pecahan dapat dikelompokkan menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. Contoh, 1, 2/5 ditambah 3, 1/6 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 2/5 ditambah 1/6. Jadi bilangan bulatnya kita kelompokkan atau angka yang di depan, kemudian bilangan pecahannya kita jumlahkan tersendiri. Perhatikan contoh penjumlahan pecahan campuran berikut ini. 2 1/3 ditambah 2/5. Yang satu pecahan campuran, yang satu pecahan biasa. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita ubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Masih ingat? 2 dikali 3 ditambah 1. Untuk 2 1/3 pecahan biasanya adalah 7/3. Caranya 2 dikali bagian bawahnya 3, 6 ya hasilnya, ditambah 1 bagian atasnya menjadi 7/3. Untuk pecahan biasa yang satunya cukup kita tuliskan saja. 7/3 ditambah 2/5. Karena penyebutnya berbeda, maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Maka kita buat pecahan tersebut menjadi pecahan per 15. Kemudian kita cari pecahan senilainya, kita samakan bagian pembilangnya. 3, contohnya 3, angka yang di bagian depan ya. Pembilang untuk penyebut yang di bagian 7/3 menjadi 35/15. Karena 3 supaya jadi 15 adalah dikali 5. Maka 7 dikali 5 hasilnya 35. Sedangkan pecahan senilai dari 2/5 untuk dijadikan per 15 adalah dikali 3. Maka 2/5 menjadi 6/15. Kalau sudah sama, maka kita jumlahkan 41/15 hasilnya. Karena angka pembilangnya lebih besar, maka dapat kita jadikan pecahan campuran dengan cara mengubah bagian pecahan ini menjadi pecahan campuran. 41 dibagi 15 kita dapatkan 2, sisanya adalah 11/15. Perhatikan contoh penjumlahan pecahan campuran berikut. Ini seperti yang kalian lihat, keduanya merupakan pecahan campuran. Maka bagaimana caranya? Kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 2, 5/7. Apabila kita jadikan pecahan biasa menjadi 2 kali 7 ditambah 5 menjadi 19/7. Untuk 1 1/3, 1 dikali 3 ditambah 1 menjadi 4/3. Kalau sudah kita jadikan pecahan biasa,
Yang selanjutnya adalah kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebut tersebut. KPK dari 7 dan 3 adalah 21. Maka kita cari pecahan senilai yang per 21. 19 per 7 menjadi 57 per 21. Sedangkan 4 per 3 menjadi 28 per 21. Hasilnya adalah 85 per 21. Ingat, karena angka bagian atas itu besar atau pembilangnya besar, maka dapat kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 4, 1 per 21. Atau ada cara lain. 2, 5 per 7 ditambah 1, 1 per 3. Hasilnya kita kelompokkan ya. Untuk bilangan bulat dengan bilangan bulat, 2 ditambah 1 ditambah pecahan ditambah pecahan, 5 per 7 ditambah 1 per 3. Yang pecahan kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebut tersebut. Hasilnya 2 ditambah 1 itu 3, sedangkan pecahan tersebut kita samakan menjadi per 21 atau per KPK yang kita temukan tadi dari 7 dan 3 menjadi 15 per 21 ditambah 7 per 21. Hasilnya 3 ditambah 22 per 21. Kita ubah menjadi pecahan campuran 22 per 21. Angka bagian atas lebih besar daripada bagian bawah. Maka 3 ditambah 1 per 21. Hasilnya 4, 1 per 21. Kita sudah paham? Apabila sudah, silakan kalian kerjakan soal evaluasi yang ada di Google Classroom. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.